Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Wa fi hadisil ukhra, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Shadaqallahun nabiyul karim. Takdim wa ikraman terutama sekali kepada imam besar masjid dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkat ini barang 15 menit ke depan insyaallah kita akan berbicara ataupun mau'idhah, semoga bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin yang telah berhadir pada malam hari yang berbahagia ini. Semua kita yang hadir ke sini bercita-cita selalu menuju mukmin yang muttaqin. Karena mukmin yang muttaqin itu sudah barang tentu jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Hana urang yang galak kesusah, bandum urang di akhir cerita galak kesenang. Senang itu di mana kita dapatkan ketika Allah berikan pangkat mukmin muttaqin. Maka oleh karena demikian, dari mana kita bisa mendapatkan titel mukmin muttaqin? Hadis riwayat Bukhari Muslim, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa ataupun siapa saja yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan keimanan, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, Allah ampunkan segala dosa yang telah terdahulu. Dosa yang mana? Dosa yang menyangkut dengan Allah, dosa kecil. Wa imma dosa besar, zina, minuman keras, membunuh, meninggalkan salat, itu dengan jalan taubatan nasuha. Adapun dosa yang menyangkut dengan manusia, mendalimi sesama, kita meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi. Ketika seseorang itu tidak memaafkannya, berarti masih menyangkut ataupun sangkut paut dengan orang yang tidak memaafkannya sampai di yaumil mahsyar nanti. Jadi hana mudah. Tidakkan meno. Elong kalih long lake maaf dengku. Tapi ji hana pu maaf. Dosa ji dengan Allah kan barang mudah. Pada contoh kita ngutang, adapun katanya berutang pada seseorang dengan harga ataupun 1 miliar kita utang, 1 miliar kita utang. Kemudian kita datangi dia, kita minta maaf. Kemudian dia tidak memaafkannya, dia takun han kapu maaf. Dau sadrong Allah. Hanjir. Senang-senang dia memaafkannya. Ketika dia memaafkan daripada utang, berarti lepas. Ketika dia tidak memaafkan daripada dosa yang pernah kita zalimi dia, selama-lama tidak akan pernah selesai. Itu menyangkut paut dengan manusia. Kembali dalam permasalahan kita, jamaah yang dirahmati Allah, untuk mendapatkan titel muttaqin, karena cita-cita kita selalu mendapatkan titel muttaqin, yang pertama di dalam bulan Ramadan, memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Nyo yang katruh degeno Bandung. Padim persen ke yakin telegetanyo puasa yang kasipluh uro kuliket mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Na yakin tuh legetanyo puasa yang kalih tapubut merumpok pahala. Tang hana angko. Karena dalam bulan Ramadan itu mengekang keinginan hawa nafsu. Menyepahala puasa sang-sang yang katruh regeno kan. Boh hureng pegah, boh hureng dengar, merumpok pahala anak.
Karena puasa itu terbagi kepada 3 tingkatan. Awam, khawas, khawasul khawas. Tingkatan kita yang mana? Tingkatan awam. Cuma kita bisa menahan segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa saja. Adapun yang membatalkan puasa saja. Adapun yang membatalkan pahala puasa, yang jalan terus. Taja upaja, tantang hawatinyo, kata beliaunya nanti lebih. Kalaupun taja gede badempat makanan, kahwa goreng-gorengan, pokoknya penuh dengan keinginan, tidak bisa kita mengekang keinginan hawa nafsu. Artinya kita tidak akan mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Teman-temanku sedih deh. Karena cita-cita kita untuk mendapatkan titel muttaqin, caranya macam mana? Ada. Khabar gembira, hadis riwayat Tirmizi. Man fattara sha'ima. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, kana lahu mislu ajrihi. Allah akan memberikan pahala semisil orang yang berpuasa yang sempurna. Seteguk air kita berikan kepada orang yang berpuasa, kita akan mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Ya, nengeng. Kemudian menyenangkan orang yang berpuasa, getanya akan mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Ibu masak di rumah untuk anak ataupun untuk suami. Ibu dengan ikhlas akan kembali pahala puasa yang sempurna. Kita bapak-bapak pergi ke pasar belanja untuk menyenangkan hati si anak ataupun menyenangkan hati suami. Kita akan kembali mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Maka dianjurkan bagi kita dalam bulan Ramadan dengan memperbanyakkan sedekah dan kita berikan kepada orang yang berpuasa. Ini yang dianjurkan bagi kita. Maka nenging te tabi nada begah di Arab le urang bersedekah nit urang paju. Berlomba-lomba dalam bulan Ramadan mereka bersedekah. Kalau di Aceh nit urang bersedekah le urang paju. Kan biu dengan beda anggu. Di Aceh nit urang bersedekah le urang paju. Di Arab le urang bersedekah nit urang paju. Kenapa? Karena mereka mengingat hadis riwayat Tirmizi, siapa saja yang memperbanyakkan sedekah dalam bulan Ramadan akan mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Itu kabar gembira dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua yang mana? Yang kedua sangat dituntut di dalam bulan Ramadan, wa man barra walidayhi fi Ramadan. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang tua di dalam bulan Ramadan, yanalu nadrullahu ta'ala birrahmah wa ana kafilun fil jannah. Allah akan melihat hambanya yang berbakti kepada orang tua di dalam bulan Ramadan, dan Allah akan menanggung surga kepada hamba tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika orang tua kita masih hidup, datangi dia, kunjungi dia. Buat senang hati mereka. Jangan pernah sakiti hati mereka. Karena kunci kesuksesan kita bukan dikarenakan cerdas, tetapi karena doa restu daripada mereka. Kalau kita ingin meminta doa di atas doa para ulama dan doa mustajabah, nyan keh bak doa dua urang si gedayo. Semasih mereka hidup, di situ doa mustajabah. Ketika mereka telah tiada, doa mustajabah itu telah berangkat. Jamaah yang dirahmati Allah, maka berikan makanan kepada mereka, buat senang hati mereka. Insya Allah kita akan mendapatkan mukmin yang muttaqin di ketika lalunya Ramadan, dan kita akan menyambut 1 Syawal nanti. Kemudian ketika orang tua kita telah tiada, macam mana cara berbaktinya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam kitab fikih begah, di sujud yang terakhir dalam salat, ataupun dalam pendapat yang lain di sujud manapun dalam salat, dianjurkan kita mendoakan orang tua kita. Istimewa. Seandainya Allah perintahkan sujud kepada manusia, pertama sekali Allah perintahkan sujud kepada orang tua kita. Tetapi karena diistimewakan hanya keperintahkan sujud, istimewanya ketika sujud maka dianjurkan untuk mendoakan orang tua.
keberkahan yang kita dapatkan. Kita tidak pernah tahu Bapak sekalian, orang tua yang sudah berada di alam barzakh sana macam mana keadaan mereka. Ingat, semasih mereka hidup kurang mengharapkan sesuatu dari kita. Hana berat geharap bak gedanya mantengnya hudip. Bahkan kita banyak berharap pada mereka. Ketika mereka telah tiada, besar harapan mereka dari kita. Anandaku sekalian, doakan kami. Doa kelun, putruh doa kelun, doakan kepada saya supaya saya selamat daripada bencana mara bahaya alam barzakh. Ge berharap kepada gedanyo. Kita tinggalkan mereka tidak nampak oleh pandangan mata, tetapi apa yang kita berikan kepada mereka dengan memperbanyakkan sedekah, wakaf dan selalu berdoa kepada mereka. Nyo yang diharapkan oleh orang tua. Tanya hanada doa hede. Dalam hadis yang lain gebegah, dalam hadis yang lain, setiap bulan Ramadan Allah ampunkan segala dosa hambanya yang sah sebagai ahli neraka dalam sehari 1 juta orang. Dalam si uro Ramadan 1 juta, 20 uro Ramadan 20 juta. Kemudian setiap hari Jumat 1 jam 1 juta, 24 jam 24 juta, 24 kali 4. Kemudian jumlah dari sebilang-bilang yang diampunkan oleh Allah lebih kurang 253 juta yang kasah sebagai ahli neraka dan selamat iman. Apakah tidak termasuk orang tua kita di Ramadan ini? Lale gedanyo uronyo handadome beut jaro rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menyeperle bahagia, menyeperle senang dunia akhirat, menyeperle anak sukses. Doakan mereka, buat senang hati mereka. Ketika mereka telah tiada cara yang lain macam mana, berbuat baiklah dengan sesama, ado-aduan beget bek mupaki. Apapun cerita, kakak itu punya andil besar dalam merawat dan mendidik adik-adiknya. Apapun cerita, abang itu punya andil besar dalam merawat dan mendidik adik-adiknya. Pokon, urangnya memang na andil bak wate gedidik kitanya yang ubud. Ingat, walaupun jihud adun tuh, walaupun jihud tuh, kakak yang tetap mereka itu adalah jelmaan daripada orang tua kita. Sebagai penutup, kita angkat satu cerita jamaah yang dirahmati Allah. Pada masa Nabi Allah Musa bertanya pada Allah, "Ya Rabbi, siapakah temanku di dalam surga?" "Wahai Musa, tolong datangi engkau pada tempat pemotongan daging di negeri Mesir, cari seorang pemuda dan apa kegiatan dia." Kemudian Nabi Allah Musa mencari pemuda yang kerjanya sebagai pemotong daging. Kemudian Nabi Allah Musa melihat dan punya keranjang dan mengikuti Nabi Allah Musa pemuda tersebut sampai 2 kilo jalan kaki. Terus rumah, bak pintu rumah, Nabi Allah Musa menyapa, "Izinkan aku untuk tinggal bertamu di rumahmu. Boleh tak jadi masalah orang asing." Hana curiga. Terus rumah, Nabi Allah Musa sebagai tamu melihat gerak-gerik pemuda tersebut. Di dalam keranjang itu ada orang tua bangka yang memang sudah lemah. Kemudian dibuka, diambil, dimandiin, kemudian dipakai baju, alenyan pulang disuapin makanan, kemudian makanan yang sudah dikunyah olehnya disuapin, watelihnya dimasukkan lagi ke dalam keranjang. Kemudian Nabi Allah Musa bertanya, "Siapakah orang tua itu?" Jawabnya, "Orang tua ini bunda yang pernah melahirkanku, ibu yang pernah melahirkanku." Kemudian Nabi Allah Musa melihat di mulutnya orang tua tersebut. Bertanya Nabi Allah Musa, "Tahukah apa yang dibaca oleh ibumu?" "Saya tidak pernah tahu dan saya tidak pernah lihat." "Allahumma ja'al ibni jalisan Musa fil jannah." Ya Allah, jadikan tempat tinggal anandaku laki-laki ini satu tempat bersama Nabi Allah Musa di dalam surga. Itu kabar gembira. Kemudian Nabi Allah Musa bertanya, "Tahukah siapakah saya?" "Saya tidak pernah tahu. Yang saya tahu adalah engkau orang asing. Saya adalah sebagai temanmu dalam surga dan saya inilah sebagai Nabi Allah Musa." Maka begitu besar perjuangan orang tua kepada kita. Mereka tidak mengharapkan apa-apa dari kita semasih hidup. Yang mereka harap ketika mereka telah tiada, "Doakan saya, wahai anak-anakku."
Jadi semoga bermanfaat. Itulah sebagai kajian singkat kita pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Billahi sabilil haq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.